Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pembahasan kita malam ini yaitu tentang santet Banyuwangi. Karena masih banyak yang salah paham tentang apa itu santet yang ada di Banyuwangi, karena rata-rata banyak orang beranggapan bahwa santet Banyuwangi adalah suatu ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai bahkan membunuh orang lain. Kali ini kita akan mencoba untuk mengupas apa itu ilmu santet yang ada di Banyuwangi. Sebelum melanjutkan di pembahasan, mohon bantuan untuk mendukung terus channel ini dengan cara tekan subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan tentang santet Banyuwangi. Pertama-tama, ilmu yang ada di Banyuwangi itu dibagi menjadi 4 jenis, antara lain warna hitam, putih, merah, dan kuning. Jadi untuk ranah santet sendiri sebenarnya untuk di Banyuwangi itu ada di wilayah warna merah dan kuning. Jika di warna merah itu artinya mesisan bendet atau sekalian rusak atau meninggalkan celah atau cacat. Itu bisa diaplikasikan seperti kita memiliki dendam sehingga kita menggunakan ilmu tersebut untuk mencelakai lawan kita, atau kita berniat untuk menggunakan santet tersebut untuk menyakiti lawan kita, tapi itu tidak sampai menimbulkan kematian. Masih dalam ranah santet, bisa juga ilmu yang merah ini digunakan untuk ke lawan, yaitu dalam bidang pekerjaan. Jika kita persaingan bisnis, bisa juga menggunakan ilmu yang merah ini, atau untuk menundukkan atasan kita sehingga kita bisa diberi jabatan atau promosi jabatan yang lebih tinggi atau yang diharapkan. Kita bisa menggunakan ilmu yang merah ini. Dan untuk yang warna kuning, yaitu artinya mesisan kantet, atau dalam bahasa Indonesianya biar sekalian merapat. Nah, inilah sebenarnya santet Banyuwangi ini di wilayah yang kuning ini, yaitu suatu pengasihan untuk menyatukan dua orang, lebih tepatnya yang lawan jenis. Dan salah satu ilmu ajian pengasihan yang terkenal adalah jaran goyang. Hanya saja ilmu jaran goyang ini termasuk ilmu yang kasar jika menurut saya, karena lawan yang terkena ilmu jaran goyang ini akan tersiksa dan selalu memanggil-manggil orang yang menggunakan ilmu tersebut, karena saking cintanya atau memendam rasa ingin selalu bertemu dan berada di sampingnya,
sehingga dia selalu berteriak-teriak, bahkan hampir saja gila jika tidak bisa diketemukan dengan orang yang merapal mantra aji jaran goyang ini. Ada juga ilmu pengasihan atau ilmu santet di wilayah Kuning ini, pengasihan yang jenisnya itu lebih lembut seperti ilmu Jala Sutra, Perkutut Putih, dan Semar Mesem. Itu lebih halus efeknya. Target akan merasa sangat rindu ingin ketemu, tapi dia masih bisa memendam perasaannya dan tidak sampai anarkis atau sampai berteriak-teriak, sehingga pengasihan yang seperti inilah yang lebih cocok digunakan jika menurut saya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau bahkan tidak sampai ada orang lain yang sadar bahwa kita menarget seseorang dengan menggunakan ilmu santet yang kuning ini. Dan untuk ilmu yang ketiga, yaitu yang jenisnya putih, ini bisa ke arah lawan dari ilmu yang hitam. Bisa juga digunakan untuk ilmu-ilmu perlindungan, pemagaran, maupun sebagai ilmu penyembuhan adanya di ranah warna putih ini, ilmu santet yang putih ini. Dan yang terakhir adalah pembahasan yaitu yang berwarna hitam ini. Jelas inilah yang disebut ilmu santet pembunuh. Menurut pengalaman kami sendiri, sebenarnya ilmu yang di ranah hitam ini adalah awalnya tidak digunakan untuk mencelakai manusia. Hanya saja saat itu, saat berburu menggunakan media keris kecil, kita berusaha untuk mengenai target yang berada di jarak jauh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meletakkan keris tersebut di atas telapak tangan, lalu kita tiup dengan mantra atau ilmu santet hitam tersebut, sehingga hewan buruan itu yang berupa rusa, kambing, atau hewan buruan lainnya itu terkena target karena tertusuk oleh keris itu. Dan memang jaraknya memang sangat jauh. Menurut sejarah yang saya terima, itulah awal mulanya ilmu santet hitam ini. Sebenarnya untuk berburu, tapi sayang sekali disalahgunakan hingga akhirnya digunakan untuk mencelakai orang lain, bahkan seringkali sampai membunuh lawannya. Dan untuk saat ini sangat sedikit sekali orang yang menguasai keempat jenis ilmu asli Banyuwangi tersebut. Ilmu asli dari suku Using Banyuwangi sangat jarang sekali, dan saya sendiri sejak kecil sudah mempelajari ilmu-ilmu ini, dan itu pun dari berbagai macam guru, tidak hanya di satu guru. Dan sejak SMA sudah bisa menguasai keempat ilmu tersebut. Demikian ulasan singkat saya tentang ilmu santet Banyuwangi yang dimiliki oleh suku Osing, yaitu suku asli Banyuwangi. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasannya kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.